hanya virus saja. Untuk virus, kita akan bikin karya lagu yang terinspirasi dari cerita rakyat. Ya, jadi bikin lagu itu kan modern. Nah, untuk budayanya kita terinspirasi dari cerita rakyat. Nah, ini cerita rakyatnya terserah. Silakan virus. Sekarang cari inspirasi dulu cerita rakyatnya apa. Nah, untuk yang seni rupa itu kan banyak ya, banyak banget. Kemarin kita yang pakai digital, ada yang pakai digital, ada yang pakai konvensional, ada yang lukis, ada yang foto, ada yang grafis, ada yang ini boleh juga ini bikin miniatur bangunan. Kemarin kita kan sudah nyoba perspektif ya. Kemarin udah nyoba mungkin yang suka bikin kayak bangunan-bangunan gitu juga boleh kakak kelas kalian dulu itu yang arsitek. Jadi sama ya karena kita kan pelajarannya adalah seni budaya sehingga harapannya adalah bahwa anak-anak Indonesia anak-anak Indonesia mampu untuk mengungkapkan cita rasa estetik tapi dengan kaidah budaya kita yang begitu bermacam-macam dan luar biasa. Sementara ini sudah sukses, itu fashion. Tahu ya perkembangannya fashion Indonesia di mata internasional, bahwa setiap tahun ada perlombaan beauty queen, itu sekitar 5 lebih yang Indonesia ikuti, dan beberapa diantaranya sering masuk sebagai best national costume sedunia ya. Jadi kita lombanya bukan nasional tapi sudah internasional. Oh nggak salah dulu udah pernah tayangin waktu kelas 11 Ibu Pertiwi itu. Masih ingat nggak? Nah yang ada di sini ada bentuk sayap Garuda, terus ada mahkotanya itu ada 5 permata berwarna biru, 5 itu Pancasila. Kenapa warna biru? Apa kaitannya warna biru sama Indonesia? Mantap. Negara maritim, laut, biru. Sekeren itu. Karena konsepnya luar biasa dan look visualnya juga keren, matching ya. Jadi konsep keren, visual keren, matching. Itu yang luar biasa. Nah, ini kaitannya sama ini masing-masing. Jadi dulu saya sudah pernah menyampaikan bahwa kalau di dalam kelas heterogen, maksudnya kayak di sekolah SMA ya, bukan SMK. Kalau di SMK harus dituntut kualitasnya bagus, tapi di sini kan macam-macam. Ya, harapan saya adalah teman-teman silakan memilih satu teknik yang kamu suka untuk bisa mendapatkan nilai maksimal. Jadi kamu suka bikin kayak bangunan miniatur gitu ya. Kalau tutorial banyak di internet. Kelasmu kemarin ada yang kalau nggak bisa gambar, banyak pilihan. 1, bikin miniatur bangunan. 2, bikin paper art quilling, kayak di tangga. Yang kertas digunting-gunting, terus bikin bentuk batik. Ya, kan? Kalau paper quilling, itu aslinya kan bentuknya itu bunga asli. Bentuk bunga, bentuk daun yang hampir mirip seperti aslinya. Nah, pencampuran dengan budayanya adalah dibikin motif batik, dibikin motif ukiran, nah kayak gitu. Jadi bagaimana kreatif kita, pinter-pinternya kita untuk ngolah bagaimana antara seni sama budaya bisa sama-sama keren dan matching. Matching kaitannya sama kemampuan teman-teman memilih simbol, ya, memilih simbolnya itu. Nah ini. Jadi ada bikin miniatur bangunan, ada paper quilling ya. Jadi paper quilling kertasnya itu ada jual di online, tapi teman-teman ini ada beberapa anak yang sama paper quilling motong di Ororo Dawo, toko kertas. Kayak 5.000 ngetokno ada alatnya, jadi murah ya. Beli kertas ukuran A0 terus dipotong jadinya banyak. Jadi beli beberapa warna. Kalau yang ini yang bagi teman-teman yang kurang suka menggambar. Kalau suka gambar bisa dua, bisa konvensional pakai cat, bisa pakai digital, serah ya. Jadi ini benar-benar kamu cari tahu. Saya seni rupa, tapi saya sukanya di mana supaya nilainya bisa maksimal. Jadi saya membebaskan teman-teman mau berkreasi di apapun. Yang penting adalah konsep
konsep sama budayanya ini bagaimana bisa muncul keindonesiaannya, terus matching sama apa yang mau disampaikan terkait simbol-simbolnya. Nah, ini apalagi ada yang mau usul, mau garap apa? Oh, ini light box. Pernah tahu light box nggak? Jadi itu seni gunting, paper juga ya. Paper juga gunting-gunting. Light box. Ini juga ada karya kakak kelas kalian cerita tentang timun mas. Light box paper. Paper cut. Lah, iki asik. Ups. Mana tadi? Oh, iki saja. Ini screen-nya berhenti. Oh. Nah, ya. Oke, di rumah sudah bisa lihat? Halo? Yang di rumah? Bisa, Miss. Ya? Suaranya anu ya? Basnya kebanyakan. Kayaknya tinggi nih bocah ini. Sini. Kurangin basnya. Bentar ya. Nah, di rumah bisa lihat? Bisa tulis di chat? Iya. Teman-teman yang di rumah silakan tulis di chat. Bisa, oke, baik. Nah, ini dia itu sistemnya per layer ya. Jadi sistemnya per layer. Nah, ini mana ini? Coba suaranya teman-teman. Paper ya. Jadi ini gunting kertas. Light box terus dikasih lampu di belakang. Nah, ini. Nah, sebenarnya dia ada beberapa layer. Jadi nanti akan gunting awannya, gunting daun, terus gunting ranting, gunting mercusuar itu nanti per layer. Ya, jadi bukan keterampilan menggambar, tapi tetap seni rupa. Terima kasih kakak. Coba suaranya, apakah bisa didengar? Bisa dilihat share screen-nya? Suara? Bisa, Miss. Si? Kelihatan nggak sih tulisannya lo gitu? Lo-nya dikurangi banget, treble-nya ditambah. Coba lagi Kak Sarif. Bisa Kak? Tes. Bisa. Kak Sarif rencananya mau pakai teknik rupa yang apa Kak? Belum tahu, Miss. Belum tahu. Oke, baik. Jadi sekarang untuk anak seni rupa, silahkan teman-teman mencari artikel terkait proses the making-nya ya. Jadi misalkan kamu kepengen bikin miniatur bangunan, kamu cari artikel tentang cara bikin miniatur bangunan. Bahan apa? Tapi bahan itu terserah ya. Pokoknya kamu kepingin bikin apa gitu aja. Kamu kepingin bikin apa, itu kamu cari literasi untuk pembuatannya. Kalau kepingin paper cut, light box, kamu cari cara membuat paper light box. Kalau lukis kayaknya biasanya udah paham ya. Mau bikin komik boleh. Ini ya, teman-teman yang Naswa mungkin ya. Naswa kan udah bikin komik ya, boleh juga. Tapi ya itu di komik ceritanya tentang Indonesia, budaya Indonesia. Dulu kakak kelas saya pernah bikin komik cerita rakyat. Komik cerita rakyat. Atau mau ambil budaya yang lain, misalkan kayak ini, upacara adat daerah tertentu, misalkan kayak peringatan satu suro atau apa itu namanya muang sangkal, buang sajen ke laut, dibikin komik, dibikin paper light box boleh. Jadi tekniknya kita pakai teknik modern, tapi untuk isi teknik garapnya pakai yang budaya. Jadi apapun boleh Rek, tergantung teman-teman, silahkan bagaimana kamu kreatif untuk bisa memberikan konsep, mempertanggungjawabkan, ya. Jadi bagaimana cara kalian mampu mempertanggungjawabkan konsep yang kamu bawa. Ya, jadi intinya adalah bahwa kita pakai teknik seni rupa, jadi hasil karyanya mampu ditangkap mata. Yang kedua, mampu memunculkan
khas Indonesia, apapun itu. Harapan saya bukan yang jelek ya, bukan sesuatu yang negatif. Jadi misalkan gini, mungkin untuk yang lukis ya, yang lukis mau menampilkan tentang situasi politik di Indonesia, itu kan kurang bagus juga. Saya kasih usul bagaimana solusi ya, ini ya. Kalau untuk mungkin ada kesukaan dengan mengikuti politik atau ekonomi di Indonesia, kalau ada yang jelek, mungkin ada solusi. Gitu. Mungkin itu literasi, jadi 2 sekarang, ditulis ya. 1, kamu cari artikel tentang proses teknik berkaryanya. 1, artikel proses teknik berkarya. 2, terkait konten. Nah, terkait konten, konsep ya, terkait isinya. Jadi kamu ingin membawakan tentang apa? Ya. Iki bocah ra ketok. Oh iya sih, Suwi. Iya. Ya, jadi teman-teman, hari ini sudah bisa sekarang langsung kamu cari, nanti dikumpulkan dengan sistem ketik. Ya. Ketik kemudian ini, sekalian juga kalau misalkan terkait konten ya, terkait konten, misalnya kamu kontennya mau ambil tentang arsitektur, arsitekturnya itu gayanya seperti ini. Ini mana tadi ya? Namanya arsitektur vernakular atau arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara ini berbeda dengan arsitektur tradisional. Ya. Ini sekarang lagi di up karena luar biasa arsitektur tradisional Indonesia itu ternyata strukturnya juga ada hitungan yang bagus juga dan juga estetik dan juga unik. Jadi pernah ada menang tender arsitek cewek di Eropa itu bikin gedung yang atasnya itu kayak rumah gadang, tapi dari kaca. Dari kaca, tapi atapnya itu kayak rumah gadang. Ngeri ya. Itu masih 1 rumah gadang. Nah, rumahnya Indonesia ada berapa macam? Oke, itu bisa. Nah, ini sekarang kalau yang contoh-contohnya itu seperti Museum Tsunami-nya Aceh, itu di dinding di temboknya itu dia pakai motif ragam hias Aceh. Di stadionnya Lampung itu pakai kain tapis Lampung. Nah, kayak gitu. Sisi, contohin gambar aja ya. Nah, ini. Loh, ini ya. Modern sih, tapi kayak ngeplik gitu loh. Nah, ada. Ngeplik gitu loh. Nih, mana lagi ya? Kemarin tuh lihat ada yang kalau ini masih tradisional. Nah, ini masih tradisionalnya ya. Kalau nggak salah kemarin di Setirupa itu saya keluarkan gambarnya. Yang di sebelah kiri itu yang kontemporernya, yang di sebelah kanan itu yang asli, tradisi. Nah, ini juga nih. Kalau di Malang itu kayak Jatilonc, Java Nine. Nah, itu bangunan-bangunan yang mengadaptasi filosofi Jawa. Nanti saya kasih nanti saya share aja PDF bacaan terkait apa yang perlu mungkin bisa inspirasi gitu ya, mau gimana mau. Nah, ini loh, ini juga. Kalau yang ngasih cuma 1, tapi ini dibikin jajaran 2, terus ada bagian bawahnya. Masjid, mau dibikin kantor, oh pas dulu dia bikin piket tol. Jadi dia bikin miniaturnya piket tol, pos piket tolnya itu rumah gadang, kecil. Terus ada palangnya juga, lucu, keren ya. Serambibuan budaya. Ini soalnya kalau pakai, di Sawah Jajar itu juga ada. Untuk hiasannya taman baru yang di Grebek itu juga pakai motif kawung. Hiasannya itu pakai motif kawung untuk menghias taman. Karena kita tamannya ada di Jawa. Jadi itu kan ikonik ya. Kita bikin bangunnya ikonik dulu, pernah yang bikin bandara. Kalau untuk motif, kamu bisa nge-print sebenarnya.
Yang penting itu konsepnya. Jadi kalau misalkan pengen bikin arsitektur, dulu pernah ada di bawah yang bagus, tak taruh di depannya ruang guru itu loh. Kan ada yang ngeprint itu, yang garapan itu ban itu motif Tuban, garek Tuban, teluannya Tuban nggak kelas gitu ya. Nah, anak bola mesti ngerti. Nah itu garapannya ini. Jadi ya uh, rumahnya dia bikin dari kalau nggak salah dari kardus keras itu, yang setengah mili apa yang setengah atau 1 mili. Terus di print, tapi ya dirapihkan ya, jadi ditekuk sampai belakang, terus dikasih tutupan lagi, dirapikan. Jadi ini boleh, yang penting konsepnya. Ya, jadi ada dua yang perlu teman-teman cari sekarang. Satu, silakan kamu cari bawa HP saya dibawa ya. Ya, silakan cari di internet terkait pembuatannya dan kamu ditulis pakai pakai HP aja nggak apa-apa, langsung nulis pakai HP gitu. Di copy paste gitu juga boleh, Mus. Caranya ya pokoknya intinya kamu tahu urutan pembuatannya, dan yang kedua adalah konten yang mau kamu sajikan. Ya, terserah. Mungkin yang kamu agak intens mengikuti Indonesia yang seperti apa. Fashion mode juga boleh. Mode itu banyak ya, nggak hanya baju, tapi aksesoris, tas, jaket. Mau batik boleh, ada alatnya kita. Kalau kepengen batik, ada yang mau batik, nanti alatnya cantingnya elektrik, jadi lebih mudah ya. Pakai plastik, nyanting elektrik, terus tinggal di ini masukkan pewarnanya, juga pewarna sintetis juga sudah ada. Tapi ya itu ke sekolah. Mungkin yang di sekolah ini saya yang sudah offline ke sekolah, saya bisa menawarkan untuk yang batik. Karyanya juga contohnya ada di bawah, ada yang bikin bantal futsal. Itu logonya futsal loh, guys. Yang merah itu. Bantal merah itu dia buat sendiri motifnya, menggabungkan antara motif yang kayak etnik itu sama logonya klub bolanya SMA. Asik gitu. Bikin sendiri motifnya dia. Oke, baik. Nggak berlama-lama, monggo silakan ditulis. Kamu kepengen tekniknya apa? Cari proses pembuatannya di internet, kemudian kamu tulis kontennya tentang apa. Cerita rakyat boleh, mau ambil rumah adat boleh. Kalau yang kain itu ada artine kain. Kalau dilihat di IG itu, aduh keren-keren banget ya. Jadi ada bikin printing gambarnya ini ya untuk lukis ya. Jadi yang lukis digital ataupun lukis yang manual, nanti bisa kamu print, tempel di kaos. Atau bikin tote bag juga bisa. Oh kece guys, apik ya kayak tote bag. Harapan siapa? Yo aku ta. Ya, ya jadi sampai konten itu nanti bisa jadi imajinasi untuk kira-kira kamu pengen bikin apa. Ini ada artinya ID ini ya. Ini dia juga sudah ada. Ini ada kain yang isinya itu cerita tentang Gunung Merapi. Ada yang Jiweni, ada yang laut-laut. Nah, ini ada ikan, laut-laut. Nah, ini kan ini jangan salah, harganya 600.000. Karena apa? Kainnya aja udah mahal. Karena dia limited edition. Jadi harapannya bahwa Indonesia itu bukan di bawah Eropa. Bukan. Teman-teman yang musik ya, teman-teman yang musik tahun 1700, Debussy Jerman, itu membawa satu set gamelan ke Eropa untuk mempelajari pola gamelan. Pola gamelan itu musiknya repetitif. Jadi diulang. Tahu nggak lagu pop zaman sekarang? Yang diulang. Itu pola itu niru gamelan, Rek. Yang memang yang meneliti ya orang luar negeri sih. Memang selalu seperti itu ya, tapi maksudnya kita harus berbangga gitu loh. Ternyata pola repetisi itu dipelajari oleh Debussy Jerman karena dia bawa gamelan tahun 1700 dibawa ke Jerman. Keren kita bukan, soalnya gini ya, stigma kita sama Eropa itu kayaknya gara-gara kita dijajah Belanda, seolah-olah kita itu budak, kita itu lebih bodoh dari mereka. Itu yang mau dilepas.
Masalahnya di Eropa itu orangnya membiasakan untuk kreatif, create, baru. Indonesia kebiasaannya cover, niru. Nah, ini maksudnya, jadi semester 2 ini, tolong teman-teman itu cari bener-bener yang itu boleh kok terinspirasi, tapi bukan persis. Tapi benar-benar kamu punya satu pemikiran, aku tuh pengen bikin tentang ini. Nah, itu sudah unik, sudah original. Ketika kamu memasukkan satu pemikiran kalian tertuang dalam situ, beda. Kalau contoh yang saya kagumi itu Billie Eilish. Billie Eilish itu musiknya nggak mirip siapapun. Kan kalau musik yang lain kan kayaknya lagunya Ariana Grande itu modelnya kayak Mariah Carey ya. Lagunya ini tuh mirip kayak ini ya. Tapi kalau Billie Eilish nggak mirip siapapun. Karena kalau dia itu benar-benar 100% pemikiran dia. 100%. Jadi dia berusaha ini vibes ya, berusaha menafsirkan inspirasi dia secara pribadi. Jadi enggak pengalaman pribadi, mungkin inspirasi dari orang lain, dari luar, tapi diproses secara pribadi. Bahkan ada bunyinya traffic light Australia waktu dia jalan-jalan di Australia. Betul ada lagunya, sumpah. Nah, di tempo. Jadi tempo lagunya itu tidak mengambil beat yang ada di internet. Biasanya kan kalau orang-orang Indonesia, itu pernah ada juga yang beatnya di hop yang terkenal dipakai terus diisi nyanyian baru gitu ya. Itu masih ya. Tapi lumayan lah sudah ada bikin kata-kata yang baru. Cuma ya itu tadi kita upayakan tidak meniru secara 100%, harus ada pemikiran kita yang di situ kita create. Oke, begitu. Baik. Silakan surfing gitu ya. Monggo. Miss. Ya. Oh ya, pertanyaan ya, silakan. Artikelnya ditulis isinya apa linknya saja? Ditulis ini, yang kamu tulis adalah pemikiran kamu dan literasi. Tolong disertakan, kamu copy paste, misalkan cerita rakyat, kamu terinspirasi cerita rakyat. Tolong kamu copy paste di konsepmu nanti. Jadi nanti yang ditulis itu adalah kita masalah konsep ya, konsep. Jadi konsep berkarya, judulnya gitu, konsep berkarya seni rupa atau konsep berkarya seni musik. Satu adalah berkarya. Kamu pilih apa? Kemudian kamu tulis urutannya. Yang nomor 2, konten. Nah, konten. Nah, kamu silakan apapun yang ada di pikiran kamu temblokkan di situ. Jangan lupa dikasih subjudul. Subjudul misalkan cerita yang saya ambil, copy paste. Atau mungkin nanti kamu mau ambil tokoh tertentu untuk diangkat. Nah ini, tapi itu keramik ya, ngeri lagi. F. Widayanto. Oh ini janganlah, ini tingkat dewa ya. Jadi kalau yang F. Widayanto itu Semar itu kan biasanya posenya dari samping, wayang gitu ya. Nah itu beliau sekarang memvisualisasikan berdasarkan pemikiran dia, kalau Semar lagi merenung gimana ya? Lagi merenung, dibikin kayak gitu. Nah itu ada proses memasukkan pemikiran pribadi beliau pada karyanya. Nah ini harapannya seperti itu. Kalau yang ini kemarin aku dikasih grafis kayak kemarin montase itu juga lagi musim ya, montase. Nah ini mah montasenya anak SD. Aduh. Sekarang biasanya montase itu agak keras ya, bau-bau kayak politik-politik gitu. Kemarin aku dikasih temen itu bagus deh. Gak apa-apa, sambil teman-teman cari, sambil saya kasih contoh-contoh ya. Mungkin teman-teman silakan menulis rank-rank, jadi biasanya bisa kamu copy paste sementara tulis di color note, di note ya. Kalau kamu dapatnya pakai HP, tulis di note, nanti di rumah tinggal disusun. Tinggal disusun. Kita mikir konsepnya sama, kita kan ketemu lagi kan 2 minggu lagi ya. Nah itu kamu sudah nyicil
sudah benar-benar fix. Jadi 2 minggu lagi itu sudah berkarya. Wis garap. Syukur-syukur kalau sudah dicicil. Ya karena kita 2 minggu soalnya itu sebenarnya waktu yang cukup bagus bisa untuk nyicil ya. 2 minggu itu sudah fix ya. 2 minggu itu sudah fix, syukur-syukur kalau sudah seperempat jadi. Ini yang suka ngomik ini ya, Naswa mungkin sudah ada kayak karya yang tinggal dikembangkan, wah itu juga boleh ya. Jadi yang memang sebelumnya sudah mengembangkan seni rupanya, silakan mengambil materi-materimu yang sudah kamu bikin, tinggal dikombin aja. Mau bikin batiknya digital, yuk bisa. Kan waktu kelas 11 kita batiknya digital. Sudah ada yang digital, nanti tinggal print. Tadi, sing ngedit ya tukang printering gue ya nek master ya. Udah dewe. Enak saya ya bikin karya. Tinggal ada waktu aja untuk bikin desain sekarang ya. Monggo. Jadi bisa juga pakai grafis. Jadi gambarnya juga bisa pakai grafis. Itu dia caranya. Masih lama ya, masih sampai 10.50. Monggo kalau bisa sekarang aja langsung menentukan supaya bahan-bahannya nanti sudah siap semua. 2 minggu lagi kita sudah berkarya. Yang mau motong-motong, yang mau pakai tabletnya silakan disiapkan. Cara pembuatan alat bahan gitu ya. Yang untuk teknik cara pembuatan dan alat bahan. Nah, itu kan bahan itu kadang satu teknik bisa beda-beda bahannya. Nah, kamu sambil cari nanti mungkin ada inspirasi apa gitu ya. Terserah. Jadi ini benar-benar kamu silakan eksplor diri kamu, sukanya apa. Terserah. Harapannya bisa maksimal ya. Harapannya bisa maksimal. Kamu bisa memaksimalkan, bukan milih tapi milih yang gampang pun juga nggak apa-apa sih. Milih yang teknik yang gampang, yang kamu bisa dan itu maksimal. Betul. Gitu. Kalau kepengen lihat paper quilling, paper light box-nya tak ambil deh. Ada di bawah. Oke. Saya lebih. Apa deh? Mau begini. Oke kan? Kan dari simbol gampang. Ambil resiko ini, menentu preferensi, ya karakteristik, tapi ya enggak boleh, tapi dia mau itu lain dia mau itu sih. Kotak putihan jangan. Sorry, dia bisa. Melalui dari mana? Dari awal sambil. Jangan kita biasa ya. Oh kafe. Tes. 2000 betul itu
không nhớ lo phê rồi phê không nhớ lo phê rồi nhiều rồi khai thả băng cũng lấy tao có rồi chứ không chưa nói gì Berarti kamu cek lah. nhưng mà băng là Kita oh minta saya deh mungkin karena saya nggak ayo saya kan saya di situ di B ini bonus ini dari kembali kalau paham itu oh nggak boleh apa ya pergi ada saya beli ikut sana apa kayak permainan apa dari seru berarti kan kok film rồi đấy là sponsor thì kelas bareng menilai kursi đấy rồi chào bị rồi kan susah kan. buat tapi kok seru nggak seru terus kamu dia online lah Nah, Ini kamu jual judulnya. Itu kita kirim dulu kan komen bikin box ya. Terus komen dari artikel cara pembuatannya terus baru itu bikin konsepnya misalkan kamu bikin lightbox tapi konsepnya rumah beda atau konsepnya beda. Rumah mengganteng rumah kamu jam 1 ya ini orang itu saat rumah ganteng itu udah kali gini deh lightbox terus konsepnya maling punya Wah, penting banget oh lucunya iya dari waktu oh gila kapal dan aku itu wah ya lu gila anjay tadi plong maksudnya itu gua lurusnya orang tuh gue dari kali bisa ada yang lebih kebanyakan dan maksud kebanyakan yang lain sebenarnya sama pas dan oke sih itu maksud kebanyakan apa nggak kocok banget anjir hamil sih saya bilang apa ya hamil sih apa ya ada kursi hamil vậy cho tất cả các thành phần cho đấy ông có shopping của ai xem rồi này hạt tươi luôn kamu boleh di sekolah kamu lagi. khác đấy này ba cái tan kalau mau menurut kata-kata itu tidak ada snack internet anjir ada 1,2 loh no oh sudah kata naik box apa kan paper cut light box jadi paper cut terus paham yang ini mau belajar di sini info pun lalu nah kita kayak sama baru kau kan aman kayak Shopee kayak so coba tobat apa ya oh iya kayu loh saya api kayu terus oh
Jadi novel sih kipas hati lu. Kayak dia SMP lain, ngerti ya? Yang kayak kipas hati lu. Kalau itu ini, kalau dia, kalau oh deh, itu seru loh. Ini kan ini tuh kan, dia tuh lucu banget. Ada yang nyolong, anjay 500. Ya, emang ini kayaknya aku coba cari di YouTube. Belum pernah sih ya. Coba. Oh. Ini untuk lightbox-nya itu nggak ada ketentuan berapa layernya ini. Nggak ada. Tapi biasanya ini minimal 5 sampai 6 kayaknya. Biar bisa ada mana yang gelap, mana yang terang. Kalau nggak pakai like, Miss. Oke, monggo silakan bertanya. Kalau misalnya paper cut tapi nggak pakai like. Gimana Kak? Kalau paper cut tapi nggak pakai like, nggak pakai lampu. Paper cut tapi nggak pakai light itu paper quilling Kak. Paper cut yang ini paper quilling. Paper quilling. Ya. Ini kelihatan ya? Nah, ini ada ini. Nah, jadi kalau paper quilling dia itu punya sudah beberapa motif. Nah, kalian bisa menyesuaikan motif-motif yang ada di sini dengan motif ukir yang ada di Indonesia. Motif batik yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan kayak gitu bisa ini Toraja tuh. Dia itu geometris ya. Geometris itu terukur. Toraja ukir. Ini ukir Toraja itu modelnya kayak gini. Nih, sangat memungkinkan untuk dibikin quilling. Mudah karena dia geometrik. Tapi batik Jawa pun juga ada kok yang geometrik. Bahkan mau yang non geometris kayak bunga itu ya bisa di geometriskan. Jadi sesuatu yang non geometris bisa di geometrikan. Contohnya ini kayak ini mau bikin ikan. Nih ya, jadi dia pakai ini yang keluar di ujung. Biasanya nanti tahu ini loh bantuan isinya bolpen. Nih, isinya bolpen buat melungker nih. Bisa pakai kalau mau yang kecil bisa pakai tusuk sate. Ada banyak cara DIY. Jadi nggak harus pakai alatnya yang satu set. Ada sebenarnya alat satu set. Jadi ada lingkarannya. Kalau mau beli juga nggak apa-apa. Online ada. Pembelian lintas negara pun sudah sangat ini ya terwadahi. Nah, ini bikin bunga. Jadi bunga
objek yang non geometris, bahwa ukuran masing-masing mahkota itu enggak podo, tapi bisa digeometrikan untuk mau ke paper quilling. Kalau mau non geometrik nanti kayak yang ini, kayak yang ikan. Nah, yang ikan ini kan dia tidak geometris ya. Jadi sirip yang atas sama sirip yang bawah ukurannya tidak sama. Kemudian ekornya itu juga tidak geometrik ya. Kolase. Nah, bisa juga main ini, main-main makna. Sama kayak di kolase. Mau fotografi juga boleh, guys. Fotografi itu juga sih bikin ini. Kamu bikin tema, kamu mau bikin pemotretan boleh terkait unsur-unsur budaya, atau mau pakai model yang pakai baju batik, terus dibikin kalender. Kalender bisa dibikin buku apa itu namanya? Ngarani apa toh Ibu? Kayak ya, buku apa sih itu? Kayak buat promosi baju gitu loh. Biasanya ada di majalah, jadi baju apa? Summer vintage collection. Wah, gitu ya. Vintage collection. Nah, jadi kamu minta bantuan teman untuk pakai baju yang model kayak gini-gini, kamu sewa, ambil kalungnya, ambil kebayaknya, bawahnya jeans, terus mungkin pakai selendang batik, terus kamu foto. Pakai apa? Pakai stop action, lompat. Enggak gitu ya. Fotografi. Ekspresi fotografi. Oh, enggak, fotografi aja. Ada nggak di 12.1? Fotografi. Videografi? Ya, videografi juga boleh video. Video boleh. Aku mungkin mau video, bisa collab sama anak musik. Silakan yang kepengen collab sama Virus nanti bikinkan video klipnya. Nah, terus kalau mau ngajak siapa Virus? Buat bikin video klip. Nah, ini ya, jadi grafis sekarang, grafis itu artinya cetak. Kebetulan kalau sekarang itu digital grafis, yaitu seni cetak yang menggunakan digital printing. Kalau dulu itu pakai ini loh, stempel tuh, stempel. Nah, stempel itu seni cetak yang tua. Jadi dia itu kamu dikurangi cetak dalam, kemudian dikasih tinta, terus dicetak. Kemudian ada foto cetak, fotografis. Nah, dia mencetak pakai cahaya. Fotografi. Ada lagi cetak pakai cetak saring, sablon itu cetak saring. Kemudian ada cetak printing pakai mesin print kita itu ya. Jadi itu sebenarnya ini ya sejarah. Jadi memang nggak luput ya itu ya dari sejarah dulunya bagaimana. Nah, kalau sekarang kita bisa yang suka digital, kamu bisa main-main nih. Foto kamu ini orang tapi kayak pisang dibuka kulitnya. Oh, no, ya ini sesuai dengan apa yang sudah kamu pelajari ya. Mungkin ada yang ngutek-ngutek gitu ya, boleh silakan. Nih, bisa kayak gini juga ini. Semangat. Baik, Virus bisa on mic? Virus? Bisa, Miss. Oke, baik. Kita ngobrol sebentar ya. Jadi kalau untuk seni musik kita harus paham masalah unsur musiknya. Ayo, unsur musik apa aja yang Virus tahu? Yang kamu dengerin dari musik apanya, Kak? Itu unsur. Yang kamu dengerin apanya? Apa? Nadanya. Nadanya, ya. Nada.
Susunan nada-nada namanya apa? Depannya M. Melodi. M. 6 huruf. Depannya M. Kayak TTS. Susunan nada-nada. Nada kan cuma satu, sayang. Kalau dia ada di jejer-jejer, nadanya banyak jadi apa? Melodi, Miss. Yes, ya. Melodisnya ya, bukan nadanya. Nadanya mek do, nada. Kayak tadi lagu, enggak. Judul lagunya Diam. Diam. Ya, melodi. Terus kalau main melodi kok sepi ya, Kak? Terus ada apanya lagi, Kak? Yang biasanya bagian genjrengin, Kak. Ya, digenjreng apa? Membunyikan beberapa nada secara bersamaan. Lupa, Miss. Hah? Apa? 135. Jadi apa itu? Dipencet bareng-bareng. Nada do, mi, sol. Jadi apa itu? Lupa, Miss. Ayo modulnya dibaca, sayang. Itu modul berapa? 1, 2, apa 3? Modul irama, modul tangga nada. Oh, iya, sebentar. Itu sampai garap tabele barang loh, Kak, padahal. Apa? Fungsi ritmis, melodis, harmonis, yang genjreng. A, B, C. Ritmis, melodis, harmonis. Jika beberapa nada dibunyikan bersamaan. Ritmis. Ritmis. Apa, Kak? Ritmis, Miss. Apa? Ritmis. Ritmis. Iya. Loh, kok iso ritmis? Kalau yang drum, yang menghasilkan ketukan, termasuk fungsi apa, Kak? Irama atau ritme, itu kaitannya sama ketuk. Wes ya, ritmis itu bahasa Inggrisnya rhythm. Rhythm itu bahasa Indonesianya irama. Jadi irama, rhythm, ritme itu sama artinya, Kak. Kaitannya dengan ketukan yang diulang-ulang. Kalau di seni rupa juga sama ya. Irama ada ya. Prinsip irama. Itu adalah sesuatu bentuk pengulangan. Dektak, 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 dek, dektak, 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 dek, dektak, dek. Dari baleni, mana terus kayak gitu ya. Wes paham, Kak? Aja keliru meneh to lagi balik-balik. Ya apa sih, Kak Virus? Dibaca lagi, sayang ya. Oh, gini, Kak. Sebenarnya bukan dibaca, Kak Virus. Apresiasi, Kak. Kamu suka lagu apa sih? Banyak sih, Miss. Cuman saya suka pop. Pop. Oke, siapa? Raisa. Siapa? Raisa. Tulis, Kak, tulis, Kak. Ini soundnya nggak jelas ya. Ya, kayak apa ya, kayak nggak tahu ini apa kayak gitu. Tulis di chat ya. Nah, ini. Ya, Raisa itu R&B, sayang. Deng, cek, deng, cek, deng, dek, dek, semuanya telah berbeda. Itu R&B, sayang. Ya, virus cari artikel. Kamu lebih suka Yura apa Raisa? Kalau Yura pop. Suka yang Sebenarnya energi. banyak sih, Miss. Sebenarnya banyak. Maksudnya kadang pop, kadang R&B, ya tergantung. Kira-kira nanti kamu bikin lagu kira-kira kepengen yang mana? Kepengen yang
ngebeat apa kepengen yang tempo pelan? Kayaknya lebih yang tempo pelan. Tempo pelan. Oke, balad. Silakan kamu cari ini, jadi kita arahnya ke genre ya. Silakan Virus mencari ciri khas genre. Kamu cari semua Kak, R&B, 3 kesukaan kamu. Mencari ciri khas genre kesukaan dan contohnya. Ya, contoh ini nanti akan kamu dapatkan saat kamu buka literasi artikel. Misalkan artikel genre pop, ciri-ciri genre pop itu nanti ada keluar tokohnya siapa. Nih ya, kalau popnya pelan itu namanya pop balad. Jadi semua rock balad, pop balad, yang ada baladnya itu pasti dia temponya pelan. Ditulis. Ya, ini sekedar pancingan aja. Silakan Virus mencari 3 genre suka ska reggae. Asik itu. Ada trompet deh. Kayaknya nggak terlalu. Oke, baik. Suka yang woles-woles ya. Oke, 3 genre, silakan dicari ciri khasnya dan contoh lagunya, kemudian dianalisa 1. Itu terkait genre. Jadi genre itu nanti ngefek ke pola ketuknya, Kak. Drumnya beda. Terus cara genjrengnya, Kak. Cara genjrengnya masing-masing genre itu beda. Nah, itu yang kamu temukan nanti. Apa bedanya genjreng gitar ritmikal ya. Jadi genjreng itu bagian di gitar yang terkait sama pola ketuk, bukan chord ya. Kalau chord itu apa yang dipencet? Yang dipencet itu chordnya, tapi cara genjrengnya itu ritmikalnya. Jadi gitar itu bisa 2, jadi bisa keluar nada dan juga dia ada fungsi ritmikal juga. Jadi kamu cari, nah kamu pilih contoh itu untuk diamati Kak Virus. Genjrengannya gimana? Diketuk berapa? Nah, down, up, down, deng, deng, tek, deng, tak, deng. Itu kalau ini ya, kalau yang R&B itu dia 16 beat menggunakan not 1/16-an. Apa not 1/16-an? Not yang nilainya berapa ketuk? Not 1/16-an. Nggak usah dieling-eling, cari di Google boleh. Kita manfaatkan materi ya. Jadi bedanya pop sama apa itu R&B groove funk dia menggunakan not 1/16-an. Not 1/16-an itu bisa di durasi, ya bisa di drum juga ada partiturnya. Itu dia pakai not 1/16-an. Kalau pop itu biasanya dia pakai yang 8 beat. Pakai 1/8-an. Kamu cari 1/8 itu berapa ketuk nilainya? 1/16 itu berapa ketuk? Ini basic ya Kak ya. Jadi yang saya berikan waktu kelas 11 sama di awal itu basic untuk bisa apresiasi. Jadi bukan wah liriknya api, video klipnya api. Oh, itu ngono ya. Jadi temponya bagaimana, chordnya bagaimana, hubungannya sama suasananya apa, dinamika. Nih, penilaian seni. Masih ingat nggak tuh staccato waktu kelas 11? PPT-nya itu ya. Staccato, legato, timbre yang berat dan timbre yang ringan. Timbre ringan itu bahagia, timbre berat itu negatif. Bisa marah, bisa dendam, bisa kecewa. Kalau yang staccato itu riang, kalau yang legato itu sedih karena dia panjang-panjang mendayu-dayu. Nah, itu kan nanti di dinamika. Jadi ada 3 hal. Irama, melodi harmoni jadi 1 ya, kaitannya sama frekuensi 2, yang ketiga itu dinamika. 3 hal itu. Oke, sekarang kamu cari iramanya Kak, cari genre ya. Genre. Jadi genjrengannya gitar gimana? Itu kamu bandingkan. Jadinya genre apa? R&B sama apa? 2 aja wes. R&B sama pop gitu ya. Iya, Miss. R&B sama pop, cari ciri artikel ciri sama contohnya, kemudian ditelaah, sama cari yang kedua, ini katanya sama kayak teman-teman, isi kontennya sekarang. Kontennya kamu mau bahas etnik mana Kak? Kamu asli mana? Ya, ada campuran Kalimantan gitu.
Enggak ya? Apa? Arek di virus. Malang wis, berarti lek Malang ya Jawa ya Kak ya. Jawa pilih Kak. Mau pakai pelok, kamu dengerin kelinci ucul. Cari ya, tulis. Kamu cari kelinci ucul. Ngubengi kutha satruse desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul. Itu kamu lebih suka mana? Itu atau caping gunung? Kelinci ucul atau caping gunung? Nah, kalau kelinci ucul itu pelok. Kalau caping gunung itu selendro. Nah, coba kamu dengarkan mana yang kamu merasa suka dengan nadanya. Pilih satu, kemudian di solfeggio, Kak. Solfeggio, solfes, kamu cari ininya, notasinya. Monggo Kak Faradila. Kak Virus tugasnya 2. 1, analisa genre, 2 genre. Yang kedua adalah memilih salah satu dari kelinci ucul dan caping gunung untuk dicari notasinya, notasi lagunya. Dengerin dulu kamu yang feeling ya. Kayak enak iki, nah, gitu ya. Kamu pilih yang mana. Yang penting suka dulu. Kamu suka yang mana? Udah, baik. Monggo silakan Virus. Lumayan nih ya, tugasnya lumayan rapat. Lu entek. Oke, baik. Ditunggu nanti malam untuk konsepnya. Jadi konsepnya harapannya sekitar ini aja. Oke, teman-teman. Ini tutup. Miss, Miss, Ya. ini miniatur itu boleh, Miss? Tulis di chat aja, Kak. Ini apa suaranya kayak gerem enggak? Oh, ini tak stop screen ya, jangan. Lali res. Oke, baik kita berdoa dulu aja ya. Hadir di sini silakan mencentang namanya ya. Oke, baik nanti share beberapa teknik 2 dimensi dan 3 dimensi bentuknya PPT di GC ya. Ini apa judulnya? Ini pulpen. Oh. Oke. Baik. Oke, selamat ya, rekreasi ya. Ada yang miniatur? Loh, simple. Nah, itu tadi kayak loket tol itu kan kecil bangunannya. Sampai 048 Oke, baik. Terima kasih. Nah, itu loh ya keren. Kalau itu bentuk geometris biasa. Nanti bisa geometrisnya itu kawung atau geometrisnya itu apa gitu, Toraja tadi itu ya bisa. Dibikin apa tote bag gitu, di print gitu, warnanya analogus kayak gitu. Analogus kan namanya gradasi tetangga, komplementer seberangan. Kamu pengen yang kontras apa pengen yang looknya harmoni? Orang hati-hati ya. Baju ini dirapit atau jaketnya ditutup. Jaket ditutup aja. Oh ya,
Baik, gitu ya. Hilang. Ya, teman-teman, nanti di GC saya berikan beberapa teknik 2 dimensi dan 3 dimensi, mungkin bisa nambah mau bikin apa. Ada di kelas ini yang bikin arsitektur, miniatur, kurang lebih mirip seperti Nirmana 3D kemarin. Oke. Ya, berarti saya mulai ini ya, teman-teman semua silakan prepare terkait alat dan bahan. Ya, sudah fix. 2 minggu lagi itu sudah mulai bikin. Waktu kita hanya 2 minggu aja. Jadi minggu depan sudah bikin, minggu depannya lagi sudah 90% jadi. Ya, jadi dicicil. Bahannya bisa mix ya, Sarif ya. Yang cepat itu pakai pakai karton. Nah, itu enak plek. Ya kan ya. Nah, kalau ya nanti silakan dicari, insya Allah banyak tutorialnya. Kamu kepengennya montase digital boleh, Yang penting nanti saya mau baca konten ya, kontennya apakah sudah ada unsur budaya Indonesianya atau masih perlu diperkuat lagi. Oke, baik, terima kasih banyak hari ini, semoga